sekalian saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam definisi sebagai seorang nabi, dalam ta'rif mendefinisikan nabi, para ulama menyebutkan beliau adalah abdul arsalahullah. Beliau adalah seorang manusia, seorang hamba yang Allah utuskan untuk memberikan jalan petunjuk kepada manusia, yang ujungnya, tujuan dari jalan petunjuknya Nabi tersebut adalah lisa'adatid darain, untuk kebahagiaan hidup dunia akhirat. Untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi memang keutusan Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi-nabi dari sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad alaihissalam, semuanya diutus Allah SWT adalah untuk lisa'adatid darain, untuk kebahagiaan hidup manusia, menunjukkan jalan kebahagiaan hidup manusia dari dunia hingga di akhirat nanti. Kebahagiaan yang hakiki, kedamaian yang sejati. Karena yang kemudian kita bisa pelajari tentang bagaimana cara hidup berbahagia itu dalam perspektif Islam, dalam jalan Nabi kita Muhammad SAW, dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Dan saya ada buatkan, sesudah saya pikir-pikir, tentu saja dengan segala keterbatasan pikiran saya simpulkan cara mudah untuk dapat berbahagia hidup, merasakan kedamaian dalam hati kita dari dunia hingga akhirat nanti, dalam 5 poin. Yang pertama, kalau kamu ingin hidupmu itu damai, hidupmu itu bahagia, maka poin yang pertama adalah dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah. Dan ini poin paling penting dalam urusan kita hidup dalam berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa bahagia, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Allah mengawali ayat tersebut dengan menunjukkan keadaan orang-orang yang beriman, hati mereka selalu tenang, selalu damai dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, Allah menegaskan, ala, ketahuilah kata Allah, bi dzikrillah. Nah, ini yang belajar bahasa Arab akan mengerti apa yang saya sampaikan. Yang tidak belajar bahasa Arab, percaya aja lah. Ya, karena saya sudah cukup lama belajar bahasa Arab. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, taqdimul maf'ul, ya, mendahulukan kata keterangan daripada kata kerja dan siapa pelaku, itu menunjukkan lifaidatil hasan, untuk meringkas hanya dengan itu saja. Seperti kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Itu padahal kalau dalam bahasa Arabnya nggak perlu ada kata-kata hanya. Kepadamu aku beribadah, kepadamu aku mohon pertolongan. Gitu. Nah, karena ia didahulukan, iyyaka didahulukan, bukan mengatakan na'buduka wa nasta'inuka, para ulama mengatakan lifaidatil hasan. Jadi punya arti iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Sama halnya dengan ini juga. Allah nggak bilang ala tatmainnul qulub bi dzikrillah, akan tapi Allah bilang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, artinya hanya dengan mengingat Allah. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain untuk membuat hati tenang seperti mana zikrullah, seperti mana mengingat Allah SWT. Hanya dengan mengingat Allah, hati manusia akan merasa tenang. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, apa yang dimaksud dengan zikrullah? Yang dimaksud dengan zikrullah, mengingat Allah, itu bukan hanya sekedar ucapan dari lisan. Ketika kita selalu yang sebut-sebut Allah, misalnya gitu ya, atau subhanallah, subhanallah, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Akan tetapi meyakini bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan seizin Allah, dan tidak ada makhluk apapun dan siapapun kecuali hambanya Allah. Ini mengingat Allah. Ini yang dimaksudkan dengan mengingat Allah SWT. Bahwa apapun yang terjadi tak akan lepas dari kuasa Allah, dari izin Allah SWT. Semua yang terjadi adalah dengan izin Allah, dan semua makhluk di atas muka bumi ini semuanya adalah hamba Allah SWT. Dengan mengingat itu, teman-teman sekalian, hatimu akan jadi lebih tenang menghadapi apapun, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Hatimu akan jauh lebih mudah tenang. Ketika kamu tahu, hatimu jadi akan lebih mudah damai, lebih mudah bahagia ketika kamu tahu bahwasanya penggeraknya, pengaturnya, pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Saya kasih contoh yang mudah saja. Teman-teman sekalian, ada seorang istri, dia sedang belajar tentang makna zikrullah ini. Ingat Allah dalam apapun. Lihat bagaimana Allah mengatur hamba-hambanya. Satu waktu suami marah. Dia ketika lihat suaminya marah, tuh dia liatin mukanya, terus dia senyum. Suaminya bilang, saya dari tadi lagi marah sama kamu, kenapa kamu malah senyum-senyum begitu? Dia bilang, tadi itu saya waktu lihat kamu marah, dia bilang, subhanallah, ajaib sekali bagaimana Allah menjadikan hidung kamu kembang kempis. Bagaimana Allah jadikan mata kamu bergerak, membulat, menyipit, bagaimana pipi kamu memerah, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia mengingat bahwasanya Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu, memang hati jadi jauh lebih tenang, teman-teman sekalian. Itu udah pasti. Saya pun merasakannya pula. Saya biar begini punya suami. Ada kata-kata biar begini ya. Saya punya suami. Kami menikah lama ya. Awal-awal menikah, saya ini anak pesantren. Saya hidup 12 tahun di pondok pesantren. Ketika saya menikah dengan suami saya ini, usia saya 23 tahun. 12 tahunnya saya sudah belajar di pondok pesantren, yang menjadikan saya bukan hanya murid pesantren, tapi juga ustazah di Darul Zahra dari Pembangunan. Saya mengajarkan fikih 4 mazhab. Sementara suami saya, jangankan belajar di pondok pesantren, ikut daurah pesantren yang sebentar itu pun tak pernah gitu. Jadi ini dari kubu, dari barat ke timur gitu ya, saya dengan suami itu. Dan tentu saja ada banyak sekali ketidakcocokan dalam rumah tangga. Dan kalau saya sama suami ada permasalahan, misalnya adu argumen, perdebatan dan sebagainya gitu ya, dia marah gitu, saya selalu berpikir, memang dia aja yang bisa marah, saya juga. Dan kalau saya pikir-pikir sekarang, kesian sekali suami saya itu. Dulu kalau dia marah aja. Kalau saya jawabin marah dia, saya pakai ayat, pakai hadis.
betapa sangat tertekan sekali kehidupannya ya. Dimarahin sama istri bawa ayat, bawa hadis begitu ya. Biasanya kalau dia pas marah begitu, dia akan keluar dari rumah, sesekali juga dengan tutup pintunya keras-keras gitu kan, kemudian dia pergi gitu. Saya tak lama biasanya dijemput untuk majelis taklim, untuk pergi majelis. Pernah satu waktu saya datang ke majelis, saya harus bahas ayat, bahas hadis. Hadisnya, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sahid la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang istri suaminya sedang marah, dia dilaknat sama malaikat sampai pagi hari. Rasanya saya baca hadis itu macam ditampar gitu. Ya Allah, Halimah, bagaimana kamu menyampaikan hadis mengenai istri yang solehah sementara kamu sendiri tidak solehah? Teman-teman saya sekalian, akhirnya saya jadi berpikir gitu, berarti saya salah. Nanti kalau dia marah lagi, saya tak akan jawab begitu. Satu waktu dia marah lagi, saya diam aja. Terus dia tanya, kenapa kamu diam? Saya bilang, saya jawab salah, sekarang saya diam juga salah. Dia bilang, kamu tuh diam, tapi muka kamu tuh semuanya jawaban. Kamu tuh semuanya protes gitu. Subhanallah. Satu hari dia bicara seperti ini, kamu kan ustazah, kamu biasa menyampaikan, orang mendengarkan. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa bisa jadi teguran yang saya sampaikan kepadamu adalah pesan-pesan untuk kamu lebih mendengarkan gitu? Siapa lagi yang akan menyampaikan pesan kepada kamu Halimah kalau bukan saya? Siapa lagi yang akan membenarkan kamu, membenahi kamu kalau bukan saya? Saya lama gitu mikir, saya pikir, subhanallah, betul sekali gitu. Bisa jadi apa yang disampaikan suami saya adalah pesan-pesan yang Allah hendak sampaikan untuk saya. Mulai hari itu kalau suami saya marah, saya dengarnya sebagai pesan-pesan dari Allah SWT untuk saya. Ternyata dia marahnya malah tidak lama, dan malah tambah jadi semakin jarang aja ya. Sekarang saya rindu dengan kemarahan gitu. Jadi kalau dia marah gitu kan, kamu kenapa begini gitu, kenapa kamu kurang perhatian Halimah? Saya bilang, iya betul sekali tuh, saya tuh sulit sekali untuk memperhatikan terhadap hal-hal yang saya anggap hal-hal yang remeh gitu. Gimana caranya? Saya bilang, kasih tahu saya. Subhanallah. Dan dengan cara itu marahnya kemudian menjadi sedikit gitu. Saya melihatnya sebagai pesan-pesan yang Allah SWT hendak sampaikan kepada saya. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya kepada suami, tapi saya belajar untuk melakukan hal yang seperti ini. Bahwa setiap berjumpa dengan orang, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat adalah merupakan pesan-pesan yang Allah SWT hendak sampaikan kepada saya. Berjumpa dengan siapapun, tak ada orang lain, tak ada tempat asing, sebab semua jengkal bumi adalah milik Allah, dan semua manusia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita jauh lebih tenang ketika kita melihat suami kita sebagai pena berkelok, ya, sebagai tulisan yang dituliskan oleh pena berkelok, dan pena itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat anak kita sebagai hamba-Nya Allah, ketika kita lihat siapapun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat ibu suami kita sebagai hamba Allah, kita lihat saudara suami kita sebagai hamba Allah, kita lihat saudara-saudari kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita jauh lebih tenang, hati kita jauh lebih damai, hati kita jauh lebih berbahagia. Ingat, semua adalah dari Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua
semua milik Allah. Kita hanya perlu untuk selalu berbuat baik kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu yang pertama, zikrullah. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kalau kamu ingin hidupmu berada dalam bahagia, hatimu selalu berada dalam damai, ya, kamu harus selalu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan taat pada Allah. Iya, kita hidup dalam keadaan taat. Kenapa begitu? Sebab hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, teman-teman, hal apapun yang datang tidak menyenangkan kita rasa dalam hidup kita, itu seringkali adalah disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak ada apapun yang menimpa pada kalian, apapun musibah yang menimpa kalian disebabkan karena dosa yang kalian perbuat. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dari kebanyakan dosa-dosa. Dan ada banyak di antara dosa-dosa itu ketika Allah tidak mengampuninya darimu, tapi Allah menginginkan kamu naik derajatnya, Allah kemudian berikan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Sakit misalnya, ditinggalkan orang yang kita cintai misalnya, dihina orang misalnya, kemiskinan misalnya, kesulitan keuangan misalnya. Banyak di antara hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan kita itu disebabkan karena perbuatan dosa kita sendiri, teman-teman sekalian. Begitu ya. Bahkan Nabi Allah Yunus alaihissalam, bersama dengan bahwa para nabi itu tidak melakukan dosa-dosa, ya, dalam artian kalau itu dilakukan oleh manusia yang lain, tentu saja itu merupakan bukan bagian dari dosa. Tapi karena para nabi itu kan tingkat pembelajarannya dari Allah SWT luar biasa tinggi, sehingga Allah menganggapnya sebagai sebuah kesalahan bagi Nabi Allah Yunus bin Matta. Nabi Yunus, teman-teman saya sekalian, beliau berdakwah di satu kota, kemudian beliau merasa, kenapa nih warga kota saya ini tidak ada yang beriman. Mereka baik pada Nabi Yunus tapi tidak beriman. Mereka hormat pada Nabi Yunus tapi setiap kali diajakin dakwahnya nggak mau. Nabi Yunus kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Dan karena apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus itulah Allah SWT kemudian semacam menghukum Nabi Yunus gitu ya, semacam menghukum Nabi Yunus dengan melemparkannya ke dalam perut ikan. Maka seringkali dalam kehidupan kita itu Allah SWT melemparkan kita ke dalam perut musibah, ke dalam tempat-tempat yang kita merasanya menderita, kita merasanya merana, kita merasa susah di dalam keadaan tersebut. Dan itu disebabkan karena kamu keluar dari tanggung jawab, karena kamu berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah SWT, karena kamu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah SWT untuk kamu lakukan. Karena orang yang hidupnya selalu berada dalam jalan taat, mereka cenderung lebih damai hatinya, teman-teman sekalian. Karena memang Allah SWT tidak menurunkan, tidak perlu merasakan, tidak perlu memberikan kepada orang tersebut penderitaan. Dia sudah berada dalam jalan taat gitu. Bukan berarti tak ada musibah-musibah yang kayak kemiskinan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai sebuah musibah. Karena memang masalah musibah ini kan tergantung perspektif ya, tergantung cara berpikir. Dan maksud saya seperti ini, orang yang hidupnya selalu berada dalam jalan taat, Allah SWT mengaruniakan kepadanya kedamaian hati, teman-teman sekalian. Dan ini saya ingat betul adalah pembelajaran yang diberikan kepada Hubabah
Umairah, ketika saya berkunjung kepada beliau di kota Tarim ya, Umairah almarhumah, beliau sudah wafat sekarang, dianggap sebagai salah satu dari waliyah bin auliyaillah yang ada di kota Tarim pada zaman tersebut. Bahkan para ulama-ulama dari kalangan ulama-ulama habaib atau ulama-ulama yang datang dari berbagai macam negara, itu banyak yang berkunjung kepada Hubabah Umairah untuk meminta nasihat. Dan itu subhanallah, beliau itu ya, saya merasakannya memang betul-betul dokter-dokter hati gitu. Ternyata tuh ada di atas muka bumi ini. Saya pernah bawa satu rombongan kawan-kawan saya, dan itu setiap kali berjumpa sama Hubabah Umairah seperti melihat semua keadaan orang tersebut jelas di hadapan matanya. Jadi melihat ada seorang gitu perempuan, nak, kamu harus baik-baik sama suami kamu ya. Bagaimanapun surga Allah Subhanahu wa taala untukmu, Allah pegangkan kuncinya di tangan suami. Ada lagi gitu yang datang lagi, udah nggak usah terlalu dipikirkan, nanti juga dia akan sembuh pada waktunya. Gitu. Jadi semua orang itu seperti Hubabah Umairah melihat orang seperti melihat hasil scan penyakit gitu ya, seperti tak kelihatan semuanya gitu, apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia rasakan. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali, itu tajam sekali Hubabah Umairah. Saya berkunjung kepada beliau sudah saya menikah setahun saya rasa waktu itu, dan saya belum ada anak. Saya kemudian bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah, doakan biar saya punya anak. Hubabah Umairah bilang begini, Halimah, anak buat apa? Itu kali pertama saya bilang minta punya anak, minta doakan punya anak, dan dia bertanya, anak buat apa? Ibu saya tanya, yang pada kepengen punya anak gitu, anak buat apa? Bingung juga kita jawabnya ya. Saya pikir-pikir, terus saya berpikir begini nih, saya kan ustazah, jadi jawabannya harus agak-agak islami lah gitu. Saya bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah, biar nanti ada yang mendoakan saya kalau saya meninggal dunia. Itu tersihalan. Kata beliau, kamu kan mengajar selama ini. Saya bilang, iya Hubabah, saya mengajar. Kamu pikir orang-orang yang kamu mengajar sama mereka itu akan tidak mendoakan kamu kalau kamu meninggal dunia? Saya bilang mendoakan, dan mereka jauh lebih banyak. Halimah, kamu bisa punya anak berapa orang? Yang mendengarkan kamu kajian di mana-mana sangat banyak, mereka akan mendoakanmu. Saya bilang, kalau gitu Hubabah, biar nanti kalau saya meninggal dunia ada yang meneruskan ilmu untuk generasi berikutnya. Saya akan ajari anak saya sampai dia menjadi seorang ustaz atau ustazah, menjadi ulama, agar nanti akan menjadi penerus-penerus dari para ulama. Katanya Hubabah Umairah, kamu selama ini kan juga mengajar. Mereka akan menyampaikannya lagi, Halimah, berapa banyak yang nantinya juga jadi ustaz, jadi ustazah, jadi dai. Kamu akan terus mendapatkan nilai pahalanya. Saya pikir-pikir, udahlah, jujur aja lah. Saya bilang, ya Hubabah, biar suami saya tambah sayang sama saya. Kata Hubabah, kamu gak pernah lihat suami-suami yang meninggalkan istrinya padahal punya banyak anak? Ini juga sih. Berarti kan itu pemikiran kita aja gitu. Hubabah Umairah kemudian berkata seperti ini, Halimah, saya sejak kecil selalu berdoa kepada Allah. Sejak saya kenal Allah, sejak saya hidup dalam taat pada Allah, sejak saya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak saya kenal Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berdoa, ya Allah, jangan sibukkan aku dengan selainmu. Oh, ini doa kelas berat ini. Jangan sibukkan aku dengan selainmu, ya Allah. Saya sekalian yang saya muliakan, beliau berkata, saya dari belia Halimah, ketika saya mulai kenal Allah SWT, saya selalu berdoa, ya Allah, jangan sibukkan saya dengan selainmu. Saya kemudian melihat kawan-kawan saya mulai menikah.
saya lebih spesifik lagi berdoa. Saya bilang, ya Allah, jangan sibukkan saya dengan selainmu. Jika saya menikah membuat saya tersibukkan darimu, ya Allah, jangan nikahkan saya. Ini kuat hati sekalian. Ini sepertinya adik-adik yang belum menikah nih tak berani lah berdoa begitu ya. Saya pun tak sarankan juga. Beliau berkata seperti itu, ya Allah, jika Engkau tahu kalau saya menikah akan membuat saya tersibukkan dengan selainmu, jangan nikahkan saya. Tapi ternyata Allah memberikan kepada saya jodoh. Allah pertemukan saya dengan laki-laki. Ini saya tahu. Setelah saya menikah, ternyata menikah tidak membuat saya tersibukkan dari Allah, akan tetapi kami boleh mengerjakan taat kepada Allah bersama-sama. Dia bilang, sejak hari itu doa saya berubah lagi. Ya Allah, jangan sibukkan saya dengan selainmu. Jika Engkau tahu bahwa kehadiran anak akan menyibukkan saya dengan selainmu, jangan beri anak pada saya. Dan Allah tak berikan anak pada saya. Halimah, saya tahu bahwa saya kalau diberi anak mungkin akan tersibukkan dengannya. Nah, hidup ini terlalu sibuk sekarang. Ada berapa banyak urusan dunia yang harus kamu selesaikan. Kamu harus makan, kamu harus tidur. Jadi berapa persen waktu taatmu pada Allah SWT menjadi berkurang? Jangan mau kamu punya hidup hanya mementingkan, hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang semuanya akan kamu tinggalkan ketika kamu mati nanti. Subhanallah. Wabah Umayyah salah satu dari perempuan-perempuan paling bahagia, paling damai hatinya yang pernah saya kenal. Beliau hidup dalam taat pada Allah SWT, menit per menitnya, waktu per waktunya. Seribu sekali yang saya muliakan, demikian pula dengan para wali-walinya Allah SWT. Mereka hidup dalam damai, mereka hidup dalam tenang, mereka hidup dalam bahagia. Kenapa? Karena mereka menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Mereka hidup dalam taat pada Allah SWT. Dalam salah satu hadis qudsinya Allah SWT mengatakan, ya abdi anta turidu ana urid. Wahai hambaku, kamu punya mau, saya punya mau. Jika kamu melakukan apa yang aku mau, aku akan berikan apa yang kamu mau. Dan aku selamatkan kamu terhadap apa yang aku mau. Jika kamu tidak melakukan, tidak ridho, tidak melakukan apa yang aku mau, aku akan membuatmu lelah dalam kemauanku, dalam takdirku, dan tak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku mau. Maka jadilah hamba yang Allah mau, taatlah kepadanya, Allah SWT akan memberikan apa yang kita mau. Teman-teman sekalian, hiduplah dalam taat pada Allah SWT, sebab dosa itu adalah menjadi penyebab kesusahan hidup kita. Nah, sekarang permasalahannya, dosa-dosa yang terlanjur kita buat bagaimana nih? Dosa-dosa yang terlanjur kita buat, akhirnya sebab dosa-dosa itu hidup kita jadi susah. Sebab dosa-dosa itu Allah SWT menghapuskan dosa kita dengan cara Allah kasih sakit, Allah kasih kesulitan hidup, Allah kasih kemiskinan, Allah kasih penderitaan, sehingga akhirnya kemudian luka-luka hati kita semakin tambah terus, kemudian perasaan kita semakin tidak tenang, kebahagiaan kita semakin jauh, kita pun kena penyakit-penyakit macam-macam pula dari penyakit-penyakit pikiran. Teman-teman sekalian, kalau kamu mau dosa-dosa yang dulu-dulu kamu pernah berbuat tidak menjadi penyebab Allah SWT menurunkan apa yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu, mulailah untuk meminta ampun terhadap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad SAW. Semua dari kalian adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat dari dosa-dosanya.
maka taubatilah dosa-dosa tersebut. Ketika dosa itu pahit, taubatilah. Bahkan ketika kamu merasakan dosa kamu itu manis, taubatilah juga. Saya sering sampaikan, taubatilah dosamu semanis apapun dosa itu terasa. Karena buat sebagian orang kan dosa-dosa itu yang kalau diingat kembali rasanya manis. Dulu tuh pernah ada yang sebegitu jatuh cintanya sama saya. Dulu kami berdua tuh sampai sembunyi-sembunyi di lorong sekolah. Kami berpacaran misalnya gitu. Dia mengingatnya itu dengan rasa manis gitu. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, teman-teman saya sekalian, dosamu ketika kamu mengingatnya, meskipun sudah setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun berlalu, kamu mengingatnya dengan rasa senang, kamu mengingatnya dengan rasa suka, kamu mengingatnya dengan rasa senang gitu. Oh, saya dulu pernah pacaran, saya dulu pernah ada laki-laki yang sebegitu jatuh cintanya sama saya, sampai dia pernah berkata bahwa dia tak mampu hidup tanpa saya. Meskipun ternyata itu terbukti tidak benar ya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, dosamu, misalnya mohon maaf, dosa zina, diingat kembali dengan rasa suka, dengan rasa manis dia mengingatnya, itu tertulis dosa baru lagi dalam catatan perbuatan. Alhamdulillah, maka taubatilah dosa. Semanis apapun dosa tersebut, teman-teman sekalian, agar menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Minta sama Allah, ya Allah, dulu saya dikalahkan oleh hawa nafsu saya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa tersebut ya Allah, dan jangan biarkan kami kembali melakukannya ya Allah. Bertaubatlah atas dosa-dosa yang pernah kamu perbuat, sehingga tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Karena begini teman-teman, Allah itu ibarat dokter yang paling pandai mengobati penyakit hamba-hambanya. Ketika dia hambanya calon ahli surga, tapi perbuatannya ada banyak yang tidak membuat dia layak masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan obati orang tersebut sehingga nantinya dia menjadi orang yang sehat, orang yang selamat, orang yang layak untuk masuk surga. Nah, cara Allah mengobati penyakit-penyakit tersebut nih, ada perbuatan-perbuatanmu yang tidak layak membuatmu masuk surga, sama halnya dengan dokter-dokter. Ketika dilihat ada penyakit-penyakit dalam dirimu, dia akan membuat kamu berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya dikasih pil-pil pahit. Jarang sekali ada obat itu yang rasanya manis. Ya, saya nggak pernah dengar ada orang ditanya, apa hobi kamu minum obat? Nggak pernah saya dengar. Kita dikasihnya pil pahit sama dokter, atau diinjeksi, disuntik, sakit saya sekalian, atau bahkan dioperasi amalia, begitu kan ya, dibuat. Tahu maksud saya operasi? Teman-teman sekalian, semuanya hal-hal yang menyakitkan. Dikasih pil pahit menyakitkan, dikasih diinjeksi sakit, itu tadi dioperasi lebih sakit lagi gitu. Tapi ketika kita diberi hal-hal yang seperti itu, kita tahu bahwa dokter ini melakukan hal yang seperti itu adalah untuk menyehatkan kita, untuk membuat badan kita kuat, untuk membuat kita naik kesehatannya. Maka kita pun berterima kasih kepada dokter tersebut. Yang selama ini Allah lakukan sama kita kan begitu. Sedikit sekali yang saya muliakan, saya nggak pernah ketemu ada orang misalnya gitu pergi ke dokter, habis ketika dokter kasih pil pahit atau dia diinjeksi gitu oleh dokter, dia bilang, dokter punya masalah apa sebenarnya sama saya? Apa salah saya dokter sama dokter? Kenapa dokter begitu kejam menyuntik saya? Kenapa dokter begitu kejam
yang kasih pil-pil pahit sama saya. Apa salah saya selama ini sama dokter? Tak pernah ada yang berbuat seperti itu kan? Saya tak tahu kalau di Singapura. Pasti di Singapura cerita ada orang berbuat seperti itu gitu. Orang gila macam mana yang marahi dokternya? Malah yang ada disampaikan kepada dokter, terima kasih dokter, terima kasih. Kemudian kita bayar dokter itu. Teman-teman saya kita udah disakiti, kita bayar pula sama dia. Allah selama ini melakukan hal yang seperti itu kepada kita, menyakitkan kita untuk menyehatkan kita, membuat sulit keadaan kita untuk menyehatkan kita, memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk menyadarkan kita, teman-teman, untuk menyadarkan kita bangun. Bukan seperti itu seharusnya seorang hamba berbuat. Allah jauhkan kita dari kesombongan sehingga kita pun harus merasakan sakit. Teman-teman saya sekalian, orang yang tidak pernah sakit di atas muka bumi ini namanya Fir'aun. Gatal-gatal pun tak pernah. Fir'aun itu sekedar gatal tak pernah apalagi COVID, tak pernah deh Fir'aun itu. Teman-teman saya sekalian, saya mengatakan apa hasilnya? Dia berkata, ana rabbukumul a'la, sungguhnya aku adalah Tuhan kalian semuanya, aku tak pernah sakit, kata Fir'aun. Maka ketika kamu diberi sakit adalah cara Allah untuk membuatmu tawadhu, cara Allah untuk membuatmu tersyukur pada Allah SWT. Jika badai kehidupan menghempaskanmu dan menjatuhkan kamu ke bawah, itu artinya Allah SWT sedang menginginkanmu sujud kepadanya. Saudara sekalian, jangan malah bertanya, apa dosa saya ya Allah? Itu kan sama aja kayak pertanyaan kita sama dokter tuh. Apa salah saya kepada kamu? Pak dokter, kenapa kamu berikan kepada saya pil pahit semacam ini gitu? Dan kita tahu Allah SWT memberikan itu semua untuk menyehatkan kita. Nah kalau kamu pengen, jangan sampai Allah memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Biar kita hidup selalu bahagia itu. Biar kita hidup hati kita tenang terus-terusan. Biar hidup kita dalam keadaan hati kita damai terus-terusan. Tinggalkanlah dosa dan bertaubatlah dari dosa-dosa yang lalu. Taubatilah dosa-dosamu, menangislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang telah hamba perbuat di atas muka bumi ini. Jika Engkau hendak memperhitungkan satu dosa saja, rasanya mungkin tak akan ada orang yang mau berada di samping saya. Ya Allah, andai Engkau menjadikan dosa-dosa saya ada baunya, saya rasa tak ada sesiapa pun berada di dekat saya. Terima kasih ya Allah telah menutupi diriku ini, telah menutupi aib-aibku di antara hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa yang telah hamba-Mu ini perbuat. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ketika Allah SWT mengampuni dosa-dosa teman-teman sekalian, Allah jadi tak punya alasan untuk memberikan kepadamu musibah-musibah berat yang sampai menghancurkanmu dalam kehidupan. Mari belajar bertaubati dosa, hidupmu akan jauh lebih bahagia. Saya ulangi, mari belajar bertaubati dosa untuk kemudian memperbaiki keadaan dan hidup dalam jalan taat kepadanya. Hidup kita akan jauh lebih bahagia. Baik, teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam sama iblis sama-sama berdosa, tapi sikap mereka ketika berdosa berbeza, sehingga Allah SWT pun memberikan balasannya berbeda juga. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke atas muka bumi karena makan buah yang dilarang Allah SWT, apa yang dilakukan Nabi Adam? Mohon ampun padanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tak nyari pembelaan, tak mencari pembenaran. Nabi Adam tak protes pada Allah SWT. Ya Allah, saya melakukan itu kan karena saya pikir bla 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 bla. Tak ada langsung. Nabi Adam ketika diturunkan ke atas muka bumi, dikasih hal yang menyakitkan kepada Nabi Adam, yaitu turunnya Nabi Adam ke atas muka bumi. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika Kau tidak menyayangi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk di antara orang-orang yang celaka. Nabi Adam mentaubati dosanya. Apa yang terjadi? Allah memuliakannya, Allah menjadikannya khalifatan fil ardh, Allah menjadikannya salah satu dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, iblis pun juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ya iblis, mana aka tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu tak mau sujud kepada Adam padahal aku yang perintahkan? Aku meminta taat untuk sujud kepada iblis, akan tapi untuk sujud kepada Adam, tapi kamu tak mau melakukannya. Wahai iblis, apa yang membuatmu seperti itu? Dia mencari-cari kebenaran. Iblis bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Padahal ini kan jelas-jelas salah. Kata Allah, aku kan yang perintahkan. Selama ini kamu selalu berbuat taat kepadaku, karena kamu berusaha untuk mendekat padaku, kamu berusaha untuk mengerjakan taat. Ini sekarang taatmu adalah dengan sujud kepada Adam, karena aku yang perintahkan. Dia cari pembenaran. Dia tidak melihat Allah sebagai amir, sebagai sang pengatur, sang pemerintah, gitu ya. Akan tapi dia melihatnya kepada Adamnya. Sujud kepada Adam. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Cari-cari dalil. Ya Allah, Engkau menciptakan dia dari api, sementara Engkau menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakan dia dari tanah. Api lebih manfaat daripada tanah. Tanah diinjak-injak, ya Allah. Api bisa membakar sesuatu. Api lebih bermanfaat daripada tanah. Ini kan pemikiran iblis ya teman-teman, yang mencari-cari pembenaran-pembenaran. Kata guru kami Sayyidina Habib Mardin Hafid, orang tuh kalau berbuat dosa dan dia bukan orang-orang soleh, biasanya kalau dosa yang dia lakukan itu, kalau yang misalnya ditegur gitu ya, kamu telah berbuat dosa gitu, diberi nasihat oleh orang lain. Kalau yang menegur itu adalah orang yang tidak soleh, dia akan kembalikan gitu. Dia bilang, Allah, kamu bisa bicara seperti itu, kamu juga begini. Kalau yang menegur itu orang yang baik, orang yang soleh, ustaz atau ustazah, memang orang-orang yang soleh, dia akan cari teman-temannya. Bukan cuma saya kok yang berbuat seperti ini. Kita seringkali ketika berbuat dosa, kita merasa bahwa semua orang sebelumnya melakukan hal yang sama. Kenapa saya harus bertaubat dari dosa-dosa saya? Misalnya, ada berapa banyak kebohongan yang keluar dari lisan kita? Ada berapa banyak ghibah yang keluar dari lisan kita? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang salah-salah, dan kita merasanya seperti yang tak harus mentaubati dosa tersebut, karena semua orang pun melakukannya. Kita kalau dibilang misalnya, kenapa kamu dekat-dekatan sama seorang laki-laki yang bukan mahram kamu gitu? Karena semua orang melakukannya. Itu kita seolah-olah semacam pembenaran bahwa itu adalah bukan sesuatu hal yang dosa. Dan bisa jadi itu merupakan penyebab Allah SWT murka kepada kita. Seperti yang Allah lakukan kepada iblis. Ketika iblis cari-cari pembenaran, Allah SWT bilang, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari neraka, dari surga, fa innaka rajim, sungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Maka teman-teman sekalian, belajarlah untuk mentaubati dosa-dosa sebelum kita dilemparkan ke dalam perut musibah, atau kita dilemparkan dari tempat mulia surga menuju
kepada tempat kehinaan. Kalau kamu hidup pengen selalu berbahagia, selalu berada dalam damai, selalu berada dalam ketenangan, taubatilah dosa dan belajarlah untuk hidup dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit sekalian saya mengatakan yang selanjutnya, kalau kita ingin hidup kita adalah hidup yang selalu berbahagia, selalu damai, selalu tenang, ya, ini juga poin yang tidak kalah pentingnya. Ridho dan terima dengan apapun saja keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkanlah dulu hatimu. Yang kamu anggap musibah seringkali itu adalah berkah. Yang kamu anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan, bisa jadi sebenarnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkanmu dari hal yang lebih buruk lagi. Berusahalah untuk selalu ridho dan terima dengan apapun saja yang jadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tenanglah hidupmu. Sedikit sekalian saya mengatakan, jangan suka bandingkan hidupmu sama orang lain. Jangan suka lihat pencapaian orang lain untuk kamu membandingkannya dengan dirimu sendiri. Itu penyebab ketidakbahagiaan kamu selama ini. Sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkanmu, teman-teman. Coba kamu ingat-ingat, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah sampai dengan sekarang selalu memberi kita makan. Allah sampai dengan sekarang selalu memberi kepada kita pakaian. Allah selama ini tak pernah kurang-kurang memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kamu merasa kurang, itu bukan karena kurang Allah memberi kepada kamu, tapi karena kamu merasakan itu kurang dibandingkan dengan orang-orang lain yang kamu lihat. Mungkin di media sosial, mungkin di tempat kamu tinggal, padahal semua orang mengalami proses kehidupannya masing-masing. Semua orang mengalami proses kehidupannya masing-masing. Jangan pernah bandingkan pencapaian-pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain. Atau misalnya begini, saya suka bilang gitu ya, sekecil apapun rezekimu akan cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun pendapatanmu, rezekimu, tak akan cukup jika itu untuk membiayai gaya hidupmu. Bukan begitu? Kalau yang kamu kejar adalah gaya hidup, teman-teman sedikit sekalian, tak akan pernah cukup. Kamu punya berapa dolar sekalipun, ribuan, ratusan ribu dolar sekalipun, tak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Akan tetapi, kalau untuk membiayai hidupmu sesedikit apapun, saya rasa cukup aja. Selama ini apa juga Allah tak pernah kurang-kurang untuk kepada kita. Yang suka membuat kita merasa betapa susahnya hidup saya, betapa menderitanya hidup saya, betapa kurangnya hidup saya, betapa sulitnya hidup saya dalam masalah keuangan misalnya gitu ya. Karena satu, kamu suka membandingkannya dengan apa yang orang lain punya yang kamu belum punya. Kamu suka bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kayaknya enak ya kalau jadi dia gitu, sering sekali liburan ke luar negeri gitu. Kayaknya kalau jadi dia enak sekali ya, kayaknya dia mau apa-apa aja mudah gitu. Sering sekali itu tuh masalahnya. Atau kamu memikirkan terlalu jauh sampai kepada bagaimana rezeki saya tahun depan. Ada seseorang datang ke saya, Ustazah doakan ya Ustazah, saya sedih sekali, saya susah sekali. Saya bilang kenapa? Soalnya suami saya Ustazah tahun depan mau pensiun. Saya bilang tahun depan, ya Ustazah tahun depan bagaimana nasib kami Ustazah? Saya bilang itu, kalau pensiunnya masih tahun depan, kenapa kamu sedihnya sekarang? Kamu
kamu masih pensiun, suami kamu masih pensiun tahun depan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, wahai Isa, aku tidak akan menghisabmu atas ibadah esok hari, maka jangan pernah meminta kepadaku rezekimu esok hari. Aku tidak pernah menuntutmu untuk ibadahmu esok hari, maka kamu jangan pernah menuntutku atas rezekimu esok hari. Kalau Allah SWT masih memberikan kepada kita rezeki, kita masih punya rezeki untuk esok hari, untuk bulan depan, bahkan mungkin untuk tahun depan. Kau masih punya tabungan untuk sampai dengan tahun depan, untuk sampai dengan bulan-bulan depan. Itu adalah karena maha dermawannya Allah SWT kepada kita, teman-teman sekalian. Maka Allah masih cukup-cukup aja memberikan kepada kita selama ini. Kalau kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu, bisa jadi yang kurang itu adalah syukurmu. Saya ulangi, kalau kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu, bisa jadi yang kurang itu adalah syukurmu. Karena sejatinya teman-teman sekalian, hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Tak ada orang yang hidupnya dijadikan Allah SWT semuanya mulus, semuanya bagus. Dia dicintai oleh suaminya, dicintai oleh anak-anaknya, dicintai oleh ibu mertuanya, dicintai oleh saudara-saudara iparnya, dicintai oleh saudara-saudaranya, dicintai oleh semua orang. Itu sesuatu hal yang mustahil, teman-teman sekalian. Ada yang suka, ada juga yang gak suka. Itu pasti keniscayaan hidup. Kamu tidak bermasalah dengan suamimu, bisa jadi ada yang tidak suka dari keluarganya, ada yang tidak suka dari saudaranya. Itu hal yang lumrah-lumrah aja, biasa aja. Kata Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, ridwan nas wa la tudrak. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tak mungkin dapat tercapai. Jadi kalau dalam hidup ada orang yang tidak suka sama kita, itu kewajaran sebagai manusia. Kamu mau jadi siapa? Imam Syafi'i ketika dikatakan imam, fulan bin fulan tidak suka padamu, fulan bin fulan berkata yang buruk tentangmu, menfitnah kamu. Kata Imam Syafi'i, harus jadi siapa saya? Untuk tidak dibicarakan oleh orang lain, untuk tidak disukai oleh orang lain, untuk tidak dibenci oleh orang lain. Harus jadi siapa saya? Bahkan Sayyidina Husain mati terpenggal kepalanya. Bahkan Sayyidina Hasan mati diracun. Sayyidina Umar bin Khattab mati dibunuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu banyak orang berkata buruk kepadanya. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad, sesudah Allah memujinya dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, dikata majnun, dikata gila. Nabi Muhammad SAW, orang bilang apa? Syair, majnun, seorang penyair Muhammad itu, atau dikata gila. Bahkan seribu sekalian saya bilang, dilempari orang dengan batu kerikil. Hal yang wajar aja. Bahkan Allah, kata Imam Syafi'i, Allah yang menciptakan manusia, dikata punya anak, dikata punya istri. Maka wajar-wajar aja jika dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Maka masalahnya ada pada kemampuan hati untuk bisa menerima setiap takdir yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Terimalah keputusan Allah untukmu. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Mungkin ini adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosaku yang memang begitu banyaknya, hingga kelak di hari akhirat Allah tak harus menghukumku dengan kesulitan di sana. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Kau tempatkan. Itu bacaan Nabi Muhammad setiap kali ditimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keputusan apapun yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih atas keadaan apapun yang Kau berikan padaku. Saudara sekalian yang saya muliakan, dikasih sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya boleh pakai kesehatan saya untuk mengerjakan taat kepada Allah SWT dengan lebih
maksimal. Kalau kita belum diberi suami, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak harus ada seorang yang saya mau pergi kemana-mana harus izin dulu dengan dia. Hidupnya jauh lebih simple, hidupnya jauh lebih mudah. Betul? Betul gak? Kalau kamu diberi suami, alhamdulillah, Allah telah mudahkan saya untuk menempuh surga lewat jalan taat padanya. Kamu diberi suami yang cakep, alhamdulillah, saya tak usah susah-susah nonton film Korea buat cari yang cakep-cakep. Cukup dengan tonton suami aja. Begitu mudahnya hati saya berbahagia, kan begitu ya. Kalau dikasih suami jelek, alhamdulillah, tak susah jaganya. Tak ada yang mau sama dia. Alhamdulillah. Jadi sekalian, keadaan apapun aja, itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Percayalah, serius sekalian, percayalah. Allah tuh seringkali gitu memberikan kepada kita kesulitan-kesulitan untuk memberi kepada kita, untuk memberi kenikmatan-kenikmatan lebih sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali, yaitu tadi semacam dokter-dokter itu ya, menyuntikkan suntikan gitu ke badan kita, menyakiti kita, padahal sejatinya sedang menaikkan derajat kita di sisinya, sedang memudahkan kehidupan kita, sedang menyehatkan kita. Maka selalulah ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun Allah menempatkan kita, yakinlah bahwa itu adalah hal terbaik yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Ingat teori dari tukang pembangun batu bata. Saya pernah ceritakan di Singapura. Ada seseorang membangun satu tembok dengan menyusun batu-batu bata, 200 batu bata. Habis selesai dia bangun, dia merasa senang gitu. Dia bilang, wah sudah terbangun nih. Ada satu kawan yang bilang, siapa nih yang bangun tembok ini? Dia bilang, saya. Bagus kan? Dia bilang, apa bagus? Ini 2 batu bata ini miring. Dia bilang, betul. Ya ampun, itu kenapa kok bisa jadi miring? Mungkin waktu bangun itu saya ingat anak hutang saya barangkali. Kok bisa jadi miring? Dia setiap kali lewat di tembok tersebut, dia lihat batu bata yang miring itu. Sampai dia pamit kepada yang punya bangunan. Dia bilang, boleh tak saya hancurkan tembok ini, wall ini, dinding ini. Dia bilang, kenapa kamu mesti menghancurkannya? Karena dia bilang, karena saya bangun 2 batu bata ini ada yang miring gitu, jadi gak enak dilihat. Dia bilang, jangan, biarin aja. Tapi sedih gitu, tiap kali lihat sedih. Satu waktu ada kawannya yang lain lewat di tembok tersebut, terus dia bilang gitu, siapa yang bangun batu bata ini, tembok ini? Dia bilang, saya yang bangun dinding ini. Dia bilang, kenapa kok? Dia bilang, bagus temboknya. Dia bilang, enggak, ada 2 batu bata ini yang miring. Dia bilang, kamu sudah memasang berapa batu bata di sini? Dia bilang, 200 batu bata. Kalau kamu punya yang miring 2, artinya kamu telah membangun 198 yang bagus. Dia bilang, subhanallah, fokus saya kepada yang miring membuat saya lupa bahwa saya telah memiliki 198 yang bagus. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita seringkali fokus kepada yang susah-susahnya, lupa betapa banyak kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Ada 198 kenikmatan lain yang terlupa untuk kita syukuri. Bagaimana mungkin fokus semuanya pada 2 yang sedang tidak menyenangkan dalam kehidupan kamu? Yuk, insya Allah ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Nabi Muhammad SAW, la tukathir hammak magudir yakun. Jangan perbanyak sedihmu, apapun yang telah ditetapkan untukmu pasti terjadi. Wa ma turzaq ya'ti, dan apapun yang akan dirizkikan kepadamu pasti akan sampai kepadamu.
tenang aja, hidupmu akan lebih damai kalau kamu selalu ridho dengan apapun yang jadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, teman-teman sekalian, kalau kamu ingin hidup kamu selalu berada dalam kedamaian, cintai dan berkumpullah dengan orang-orang yang saleh yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dekat-dekatin orang yang hatinya bahagia. Kamu kalau selalu dekat-dekatnya dengan orang yang tiap kali kamu berkumpul sama dia yang dibicarakan tentang urusan dunia mulu gitu, angka-angka aja terus gitu ya. Si itu sudah punya ini, si ini sudah punya itu gitu kan. Si ini sudah menikah, si ini sudah punya anak. Kamu kapan? Kamu kenapa? Kok hidup kita? Kenapa ya hidup kita selalu berada dalam keadaan seperti ini? Kenapa kita nggak seperti yang lain? Nah, itu kalau kita banyak kumpul sama orang-orang yang suka mengeluh, hidup kita juga rasanya kan jadi kayak terlalu banyak keluhan. Jadi kalau kamu ingin hidup kamu itu menjadi hidup yang lebih menyenangkan, cari kawan-kawan yang lebih baik, cari kawan-kawan yang lebih solehah. Dalam pepatah Arab mengatakan jalis. Duduk-duduklah kamu dengan seseorang, kamu akan menjadi seperti dia, kamu akan mirip dengan orang tersebut. Nah, kalau kamu ingin selalu berkumpul dengan orang soleh, yang harus kamu cari yang nomor satu adalah manusia paling soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah salawat kepada beliau, akan membuat hatimu jadi lebih damai, teman-teman, karena tak ada manusia yang lebih soleh daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau hatimu sedang gelisah, hatimu sedang dalam keadaan tidak menyenangkan, cobalah buka kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab misalnya, atau mungkin dalam YouTube gitu ya, atau di kajian-kajian orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ini terasa sekali hati jadi jauh lebih damai dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, jadi sekalian yang saya mulakan, ini adalah saran dari saya untuk hatimu lebih berbahagia. Awali pagi hari dengan beristikharah. Dan kamu jangan selalu berpikir bahwa hidupmu itu akan panjang gitu ya. Jalani hidup hari demi hari. Maksud saya, orang akan jauh lebih bahagia kalau dia menjalani hidup hari demi hari, gitu ya. Nggak usah kepanjangan memikirkan bagaimana nanti bulan depan, tahun depan. Nggak akan ada siapapun yang sanggup memikul beban masa depan, karena itu adalah sesuatu yang mubham, sesuatu yang masih belum tentu terjadi gitu. Dan hal terbaik untuk kamu melakukan sesuatu untuk masa depanmu adalah dengan melakukan hal terbaik pada hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masa depan adalah dengan melakukan hal terbaik pada hari ini. Nah, jalani hidup hari demi hari aja, teman-teman. Jangan kebesaran atau jangan kebanyakan memikul beban-beban untuk masa-masa yang akan datang gitu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hari awali harimu itu dengan salat istikharah. Dan ini diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat, Allaman Rasul salat al-istikharah kama allamana salah ayat mufridah. Nabi Muhammad mengajarkan kami salat istikharah sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat fardu. Salat 2 rakaat pagi hari bersama dengan salat duha. Ya, salat duha, salat istikharah. Selesai salat istikharah, kamu angkat tanganmu, minta kepada Allah SWT, ya Allah, ada hari baru yang kau berikan kepadaku, ya Allah, bimbing kami untuk dapat menjalaninya seperti yang kau mau. Bimbing tubuh kami, ya Allah, untuk dapat menjalani hari ini seperti yang kau inginkan. Bimbing akal pikiran kami untuk berpikir yang baik-baik. Bimbing lisan kami untuk selalu berbicara yang baik. Bimbing hati kami untuk merasa dengan baik. Ya Allah, kumpulkan kami selalu dengan orang-orang baik-baik. Ini minta dibimbing oleh Allah SWT hari demi hari, hari demi hari. Insya Allah kita akan selalu menjadi hamba-hamba yang hati kita selalu damai, hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dengan menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berkumpul dengan hamba-hambanya yang soleh-soleh. Insya Allah dengan cara itu kita akan berbahagia. Dan saya akan mengajarkan bagian terakhir, yaitu doa-doa yang bisa kita lakukan sebagai bekal kita untuk menghadapi hari-hari kita ya. Kalau lagi sumpah, kalau lagi
susah hati, kalau sedang sedih, kalau sedang ketakutan. Nah, ini salah satu doa yang paling mujarab dan paling banyak dilakukan oleh orang-orang soleh ketika mengajarkan kepada yang lain, kepada murid-muridnya doa ini. Ini adalah doanya Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Muhammad mengatakan alangkah sangat indahnya doanya Nabi Yunus, diawali dengan kalimat tauhid, ditengahi dengan tasbih, dan diakhiri dengan i'tiraf, dengan pengakuan dosa. Diawali doanya dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, ditengahi dengan tengah-tengahnya ada kalimat tasbih, dan diakhiri dengan i'tiraf, pengakuan terhadap dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini untuk kita memantapkan hati kita bahwa semuanya adalah takdir Allah SWT. Semuanya adalah keputusan Allah SWT untuk kehidupan saya. Saya harus menerimanya dengan lapang dada. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Kau tetapkan pada diriku. Subhanaka, maha agung Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Engkau selalu tahu yang terbaik bagi hamba-hambamu. Ini kuntu minadh dhalimin. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ini adalah disebabkan karena hamba ini yang telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Gitu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca banyak-banyak, terutama di saat hati sedang dalam keadaan sedih. Dan waktu terbaik membacanya adalah saat-saat menjelang fajar, saat-saat menjelang subuh, saat-saat menjelang adzan subuh. Ini dibaca menjadi saat-saat paling mustajab. Jadi kita membaca doa ini, insyaallah Allah SWT akan angkat semua kesedihan-kesedihan kita. Dan hati kita akan jauh lebih damai, hati kita akan jauh lebih bahagia. Ingatkan diri bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama denganmu, dan apapun yang terjadi adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah bacaan yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kalau berdoa, doanya baiknya seperti ini nih, kata Allah. Ya, ومنهم من قال ربنا آتنا في الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق ومنهم من قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Surat Al-Baqarah ayat 201. Kata Allah, sebelumnya Allah menyindir hamba-hambanya kalau minta sesuatu, kalau doa minta sesuatu hanya minta kesenangan dunia saja. ومنهم من قال ربنا آتنا في الدنيا. Ini bikin sumpah hati, ini bikin sedih hati teman-teman, bikin sempit hati, bikin tidak nyaman hati. Orang yang fokusnya selalu kepada urusan-urusan dunia. Kalau Rabbana atina fid dunya, ada di antara hamba-hambamu yang kalau berdoa misalnya Allah kasih saya di dunia, saya begini, kasih saya dunia, saya Allah, kasih saya ya Allah, kasih saya. Selalu yang diminta urusan-urusan dunia, terus minta uang lagi gitu. Umur udah sekian ya, udah 50-60 tahun, kalau minta sama Allah minta uang aja, kan malu. Masya Allah, gak belajar juga. Kesenangan itu bukan semata urusan uang, gitu kan? Itu kata Allah SWT, ada tuh hambaku yang kalau minta urusan dunia aja. Yang seperti ini, falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Khawatirnya dia datang ke negeri akhirat, dia tak punya apa-apa. Jadi mestinya bagaimana ya Allah? Minhum qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara hamba-hambaku yang mengerti urusan sehingga dia minta untuk dunia dan untuk akhirat. Apa yang dia minta bukan asal kesenangan. Yang dia minta adalah hasanah, kebaikan dunia yang membawa kebaikan akhirat. Itu yang dia minta. Jadi kalau minta jodoh misalnya gitu, tak asal jodoh, tak asal laki-laki. Maka yang dia minta adalah ya Allah, saya minta dipertemukan dengan jodoh yang membawa kebaikan bagi saya dunia hingga
akhirat. Kalau dia minta keturunan, ya Allah anugerahkan kepada saya keturunan yang membawa kebaikan bagi saya dunia hingga akhirat. Jadi ketika tidak diberi, ya mungkin karena kesenangan atau kebahagiaan dia itu adalah tidak lewat keberadaan anak tersebut. Kebaikan bagi dia itu tidak lewat anak tersebut. Dan kalau tidak diminta jodoh, tidak diberi jodoh, ya berarti juga kebaikan dia itu adalah dengan tidak berjodoh di dunia gitu. Berjodohnya di akhirat. Mungkin kamu akan menikah dengan ulama-ulama yang tidak sempat menikah. Begitu dia ya. Bila biasa wakina ada benar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari adab neraka. Ini juga salah satu doa yang kita mesti minta pada Allah SWT untuk Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dan kedamaian dunia hingga akhirat. Kemudian berikutnya doa yang lainnya adalah salawat ini teman-teman. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu ingin hidup kamu itu berada dalam keadaan hati yang lebih damai, lebih bahagia, dekat-dekatlah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu cara mendekat kepada Nabi Muhammad adalah dengan banyak bersolawat kepada beliau. Dan ini adalah solawat yang diijazahkan oleh putri beliau kepada saya. Ya, ketika saya berkunjung ke tempat beliau, ini salawat dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, salah satu dari aulia yang ada di kota Tanggul. Tanggul itu di Jawa Timur, Jember tepatnya, kabupatennya Jember dan provinsinya Jawa Timur. Salah satu ulama terkemuka pada masa tersebut dan memang diakui keilmuannya di beberapa tempat. Nah ini beliau menuliskan satu salawat yang kalau diamalkan insya Allah akan menjadikan hati jauh lebih berbahagia ya. Bacanya 10 kali setiap habis sholat boleh, atau kapan-kapan waktu aja gitu. Salawatnya bunyinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu pada junjungan kami Sayyidina Muhammad SAW dengan sebuah salawat taghfiru bihal dhunub yang membuat dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah. Tusrihu bihal qulub, dan membuat hati kami menjadi jauh lebih saleh, jauh lebih bersih, jauh lebih pantas untuk turun hujan rahmat-Nya Allah dalam hati kita, yang bisa bikin bagus hati kita. Salawat ini kami mengharapkan bisa buat bagus kami punya hati ya Allah. Wa tantaliqu bihal usub, dan bisa membuat lancar apapun yang menggumpal, apapun yang sulit, apapun yang terikat jadi lancar semuanya dengan berkat salawat ini. Wa talinu bihal su'ub, dan menjadi lunak apapun yang keras, termasuk mungkin hati suami kita, hati anak-anak kita gitu ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, salat juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua orang-orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat ini saya rasakan sebagai salah satu dari bacaan-bacaan yang ampuh, untuk bacaan-bacaan yang manjur ya, mujarab, untuk bisa menghilangkan kesumpekan-kesumpekan, kesedihan-kesedihan, dan rasa-rasa yang tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya lagi, yaitu doanya Nabi Ya'qub alaihissalam, ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, gitu ya. Ashku bathi wa huzni ilallah, sampai situ aja. Hanya kepada Allah aku mengadukan basi, yaitu kesusahan aku, huzni, dan penderitaan aku, kesedihan aku, ilallah, kepada Allah.
Aku hanya mengadukan kesusahanku dan penderitaanku pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga salah satu cara untuk dapat berdamai dengan keadaan adalah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mengadukan dalam arti tidak terima sama keputusan Allah, justru sebaliknya adalah dengan kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu betapa tidak mampunya aku menghadapi diriku, betapa tidak mampu, betapa selalu kalahnya aku menghadapi hawa nafsuku. Ya Allah, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, itu adalah jalanmu untuk mendapatkan kemudahan kehidupan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir lagi yang terakhir itu tadi ya, kita selalu beristikharah. Dan juga salah satu dari kemudahan juga adalah untuk membaca Yasin setiap pagi hari. Ada hadisnya, man sarrahu an yusur tula yaumihi fa'alihi biqira'at Yasin. Siapa yang kepengen dibahagiakan hatinya, dimudahkan urusannya sepanjang hari, hendaklah dia membaca surat Yasin. Gitu. Kalau kita baca awal Yasin pagi hari itu biasanya urusan-urusan jadi jauh lebih mudah sepanjang hari tersebut. Baik, itu mudah-mudahan jadi bekalan kita untuk dia awali pagi dengan istikharah dan baca surat Yasin, mohon bimbingan kepadanya, gitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu dia. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, insyaAllah, dan membahagiakan hati kita, mendamaikan, mentenangkan hati kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita ini. Kita akhiri majelis kita dengan kita baca surah Al-Fatihah dan minta kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan ilmu kita pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita tahu apa yang harus kita pikirkan, bahwa segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita menerimanya dengan lapang dada, bahwa apapun yang Allah SWT tetapkan adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tetaplah husnudzon kepada Allah SWT, tetaplah bersyukur kepada Allah SWT. Jangan fokus pada hal-hal tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan kita. Selalulah fokus kepada kebaikan-kebaikan yang selama ini Allah SWT berikan. Maafkan orang-orang yang berbuat salah padamu, minta maaflah atas segala dosa-dosa yang pernah kamu perbuat selama ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan, dosa-dosa seringkali membuat Allah SWT menurunkan musibah yang tidak menyenangkan pada kita. Semoga kita dapat mengamalkannya. Ala hadirin yang dikuliatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.